Kok gini sih? Kapan? Dikasih keluar tuh. Ini masih buka kan?
Ya, waktu udah menunjukkan jam 10:01 ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Hindasyah, MSI selaku Ketua STMIK RSA. Yang terhormat Bapak Yanita Jaksana, MKOM selaku Kaprodi Teknik Informatika STMIK RSA. Yang terhormat Bapak Ridho Tijan Eskom selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Anggreni selaku Ketua Panitia pada hari ini. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, para dosen, kawan-kawan mahasiswa sekalian, dan para peserta webinar Collaboration Between Designers and Developers pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari banyak penyakit. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar kita pada hari ini. Sekedar informasi, acara ini merupakan salah satu acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika STMIK RSA. Terima kasih kepada Pak Yan yang telah membimbing kami khususnya kelas 08 TPLE 005 sehingga acara ini bisa terselenggara. Baik para hadirin sekalian, saya akan membacakan rundown atau susunan acara pada webinar hari ini. Berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama, registrasi atau absensi peserta yang tadi sudah dibagikan lewat chat ya. Yang kedua, pembukaan dan doa. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan acara pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kaprodi Teknik Informatika STMIK RSA, Bapak Yanita Jaksana MKOM. Yang keempat, penyampaian materi Collaboration Between Designers and Developers yang akan dibawakan oleh Bapak Ridho Tijan Eskom. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup dan doa. Memasuki acara selanjutnya, mari kita buka acara webinar pada hari ini sekaligus pembacaan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya para hadirin sekalian, ikuti acara webinar hari ini dari awal hingga selesai ya. Soalnya nanti kita dari panitia akan bagi-bagi hadiah nih. Hadiahnya lumayan banyak. Ada sepatu, ada power bank, ada tumbler eksklusif loh dari Prodi Teknik Informatika STMIK RSA. Juga ada voucher OVO ya senilai Rp200.000. Selanjutnya nanti door prize-nya akan dinilai berdasarkan kehadiran peserta dari awal hingga akhir. Dan untuk yang bertanya yang kreatif dan juga terpilih oleh tim humas kami, nanti tim humas kami akan pilih pertanyaannya yang kreatif. Jadi siapkan pertanyaannya ya semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Yang pasti sesuai dengan temanya. Oke, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kaprodi Teknik Informatika STMIK RSA. Pak Yanita Jaksana MKOM. Kepada Pak Yan, kami persilahkan. Halo Pak Yan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hindasyah, MSI, selaku Ketua STMIK RSA yang pada hari ini tidak bisa hadir, kepada Wakil Ketua Bapak Dedi Supriyadi yang kami hormati, dosen-dosen yang hadir pada hari ini, lalu yang kami hormati juga pembicara hari ini Bapak Ridho ya, dari apa tadi Pak Ridho? Dari Investri.
yang sudah berkenan untuk mengisi acara webinar pada hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf, sesuai dengan jadwal seharusnya saya mengisi materi juga, tetapi kebetulan saya sedang berada di luar kota dan sedang menunggu penerbangan saya hari ini jam 2 waktu Indonesia Tengah, berarti sekitar jam 1. Jadi saya rasa tidak mungkin saya menyelesaikan menjadi pembicara termasuk sampai mengikuti acara sampai selesai. Jadi hari ini saya hanya membuka, jadi tidak ada materi dari saya. Nanti secara keseluruhan materi akan disampaikan oleh Bapak Rido dari Investri. Sebentar. Seperti biasa, kegiatan ini memang kegiatan rutin yang kita selenggarakan setiap hari Sabtu ya. Sabtuan lah, Sabtuan Prodi TI khususnya STIMIK RSA. Kita selalu menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan apa yang bisa kita gunakan dalam atau bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir. Untuk menyelesaikan tugas akhir perlu ada support, perlu ada tambahan materi-materi selain apa yang diajarkan di kampus pada umumnya, di mana di STIMIK RSA khususnya di Teknik Informatika kita mengarahkan kepada beberapa hal, tidak hanya dalam membuat program, tapi juga bisa merancang, bisa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Itu harapan kami sebagai Kaprodi STIMIK RSA. Nah, untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru itu tidak bisa kita menanti apa yang ada di mata kuliah gitu. Karena di mata kuliah itu sudah disusun mungkin dari awal STIMIK RSA berdiri, bahkan bisa dikatakan mungkin sekitar 2016 ya. Sekarang 2024 tahun lalu. Jadi apa yang kalian dapat sekarang itu sudah disusun 4 tahun lalu, di mana di 4 tahun lalu itu ada hal-hal mungkin yang belum menjadi tren, tetapi di saat-saat sekarang ini baru muncul sebagai tren di dunia ICT, sehingga perlu ada tambahan-tambahan ilmu, perlu ada tambahan-tambahan pengetahuan terkait dengan apa yang sedang tren pada saat ini, sehingga kami memanfaatkan atau menyiapkan setiap hari Sabtu itu, di mana hari Sabtu saat ini karena pandemi kan tidak ada perkuliahan ya, sehingga setiap hari Sabtu kami mengadakan kegiatan ya seperti ini. Nah, di Sabtu depan kita juga ada kegiatan yang hampir sama, itu terkait dengan virtual private device kalau nggak salah. Nanti akan diselenggarakan oleh kelasnya siapa namanya? Alfius Riangga itu ya. Namanya virtual private server yang dimiliki oleh Google Cloud Platform. Jadi ada virtual private server yang free yang disediakan oleh Google Platform, sehingga bisa kalian manfaatkan juga untuk pengembangan teknologi informasi mungkin di kantornya atau di mana. Hari ini sesuai dengan daftar yang kami terima dari panitia dari Anggreni, itu ada sekitar 500-an peserta. Tapi ini baru hadir sekitar 260. Ya, semoga hadir semua. Nanti kami ingatkan untuk istilahnya yang mau dapat sertifikat. Jadi kegiatannya kita free-kan, tetapi yang mau dapat sertifikat ada sedikit kontribusi yang diberikan ke Prodi, sehingga kami bisa secara rutin menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk untuk minimal misalnya penyewaan Zoom ini sekitar 1 jutaan sebulan saya sewa, 1 juta lebih, sehingga untuk bisa secara kontinu kita selenggarakan kita perlu ada donasi juga dari luar, termasuk dari peserta ini. Nah, peserta yang berdonasi kita berikan sertifikat, nanti sertifikatnya bisa dipesan melalui aplikasi Tokopedia, jadi semuanya prosesnya secara online dan terbuka kami sampaikan juga. Di sini juga hadir selain STIMIK RSA juga dari eksternal ya katanya ya. Ada banyak dari luar STIMIK RSA, mungkin di awal-awal kita STIMIK RSA penuh, tetapi begitu kita coba untuk mulai upload itu pengumuman, itu ada yang dari luar STIMIK RSA juga ikut bergabung. Kami juga berharap kita bisa sharing-sharing ilmu ya, sharing pengalaman mungkin dari dari
praktisi luar nih, termasuk dengan Pak Rido ini. Kita harap bisa men-sharing ilmunya apa yang sebenarnya real terjadi di perusahaan, apa yang di aplikasi ataupun kemampuan apa yang harus dimiliki, itu tolong kita di-share sehingga bisa menjadi masukan untuk kami juga nanti ke depannya seperti apa sih kurikulum yang harus dibangun. Tapi kalau memperbaiki kurikulum itu tidak bisa singkat. Jadi kalian yang sudah terlanjur untuk mendapatkan kurikulum yang dimiliki saat ini, pelajaran-pelajaran apa saja, mata kuliah apa saja, ya terpaksa hanya itu yang bisa dimiliki. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini selalu ada hal-hal baru yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, ini hal-hal baru ini agar bisa agar bisa kalian ketahui. Nah, ini kegiatan inilah yang kami coba untuk selenggarakan untuk bisa menjadi support pada kalian untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun nanti ketika selesai tugas akhirnya mungkin bekerja di perusahaan ataupun membuka usaha di luar sana. Saya rasa sih itu saja. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Harapan kami ya kegiatannya tidak akan terputus sampai di sini. Mungkin saat ini kita hanya punya waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya. Kalau sekarang saya di NTB ini sekarang jam 11 lebih ya, di sana jam 10-an. Kurang lebih 2 jam kurang lah, berarti sekitar 1 jam lebih sedikit. Nah, dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, kita selalu ada peningkatan setiap minggunya. Kalau minggu-minggu sebelumnya atau kegiatan sebelumnya kita tidak ada hadiah atau giveaway misalnya. Di saat ini kita berikan hadiah kepada penanya terbaik. Kalau dari Prodi ada 3 buah tumbler ya, tumbler itu tempat minum gitu ya. Minum nanti bisa yang dapat bisa mengambil ke kampus ataupun nanti dikirimkan oleh panitia. Ada 3 buah dan dari panitia juga ada beberapa. Dan saya dengar ada sepatu, ada apa tadi ya juga. Ya silahkan dimanfaatkan dengan baik dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya secara resmi acara ini saya buka dengan mengetuk speaker mikrofon. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf sekali lagi tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Sampai bertemu mungkin di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Yamita Jaksana atas sambutannya, dan acara selanjutnya adalah acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi dengan judul Collaboration Between Designers and Developers, yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Bapak Rido Tijan Eskom. Oh ya, sedikit informasi mengenai Pak Rido Tijan ini. Beliau adalah salah satu UI UX designer spesialis dari salah satu pionir marketplace lending atau startup fintech terkemuka pada saat ini, yaitu Investri. Ada yang belum tahu Investri? Cek aja di Google ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom chat. Nanti kita para panitia akan kumpulkan dan pertanyaan terpilih akan bisa langsung dijawab oleh Bapak Rido Tijan. Dan kepada Bapak Rido Tijan, kami persilahkan. Oke. Thank you Mas. Share screen dulu ya. Yap. Udah kelihatan belum screen? Kelihatan Mas? Screen. Ya, kelihatan. Udah ya. Oke, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman. Nah, saya mau terima kasih nih kepada teman-teman dari panitia STMI Keresia dan tadi Bapak Ketua Pak Yamita Jaksana yang sudah mau mengundang saya untuk sharing-sharing mengenai kerjanya desainer dan developer itu gimana sih kolaborasi yang baik. Nah, bukan cuma itu aja. Di sini nanti saya akan menjelaskan juga gimana sih sebuah proses yang terjadi ketika website atau aplikasi itu muncul, terus prosesnya di belakangnya itu seperti apa. Dan nanti saya juga akan memberikan sebuah case study agar teman-teman bisa relate nih sama prosesnya kayak gimana. Dan juga nanti saya terakhir akan memberikan tips-tips gimana cara menghandle mungkin dari entah desainernya, dari
ibaratnya bagaimana cara handle entah desainernya mungkin yang baperan atau developer yang baperan, itu nanti saya akan share di sini. Dan nggak cuma itu aja, nanti saya memberikan sebuah tips gimana teman-teman nanti memberikan sebuah feedback yang baik. Misalnya contohnya teman-teman kan junior misalnya, masuk ke sebuah kantor mungkin malu ya, malu untuk memberikan sebuah feedback. Nah, gimana sih caranya agar feedback itu dapat diterima? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum saya masuk, saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Oke, kenalkan teman-teman, nama saya Ridha Tijan. Saya salah satu UI UX di Investri. Nah, sebelum saya menjadi UI UX, saya dulu pernah menjadi sebagai digital marketing. Di sini saya tugasnya adalah untuk membantu para UMKM dan terutama teman-teman yang punya produk nih, ibaratnya yang masih baru launching lah, membantu agar produk-produknya itu mudah dicari oleh usernya atau mudah dalam penjualan lah. Nah, berangkat dari situ, kemudian kolaborasi dengan beberapa tim dan teman-teman lain juga. Kemudian saya melihat peluang lagi ada yang namanya website ya, di mana ketika kita sudah mengiklankan atau membuat sebuah produk itu mudah dicari, kemudian orang itu tersebut mengklik salah satu keyword kita, masuk ke website tersebut. Nah, biasanya websitenya menurutku agak kurang baik ya. Nah, di sini peranku juga mau ngebantu nih teman-teman dari yang dulunya dari entah perusahaan atau mungkin perorangan ya UMKM ya, yang website-nya kira-kira masih kurang bagus, saya di situ membantu. Nah, berbekal dari digital marketing dan juga web design, kemudian saya apply lagi masuk ke salah satu advertising, yaitu Evertisa. Di sini saya sebagai web developer, saya mau men-challenge diri saya untuk belajar lagi mengenai bagian belakangnya sebuah website ya. Yang tadinya kan cuma depannya doang sama gimana caranya agar produknya mudah dicari oleh user. Nah, setelah itu saya sudah lihat setelah beberapa pengalaman yang saya dapat, gimana caranya produk itu muncul, terus gimana caranya agar website kita enak dilihat. Terus saya ada missing lagi tuh poinnya tuh, misalnya wah ini orang udah banyak yang kunjung tapi kok nggak banyak yang menggunakan. Terus ibaratnya bounce rate-nya ya, kalau teman-teman tahu ibarat maksud bounce rate tuh ketika orang masuk langsung keluar lagi, itu bounce rate ya. Itu kok gede banget sih, apa sih yang jadi masalah tersebut? Oh, ternyata ada sisi di mana ibarat journey atau cara masuk si user itu mungkin ketika masuk konten tersebut nggak engagement atau mungkin nggak membuat tertarik. Nah, gimana caranya agar konten-konten yang ada di website itu kita rangkum semua hingga si user ketika masuk ke website kita itu secara informasi itu saling berkaitan lah. Nah, di sini peran UX maksud saya penting nih. Nah, setelah ilmu dari situ, berbekal ilmu dari situ, kemudian saya masuk ke Investri. Nah, di Investri ini saya tugasnya sebagai desainer juga sih. Nah, gimana sih proses keseharian saya dalam mendesain sebuah aplikasi atau website? Bentar. Oke. Sebelum kita masuk ke pengalaman saya, nah mungkin teman-teman di sini nanti ketika masuk ke sebuah perusahaan atau mungkin masuk proyekan, nanti teman-teman akan bersinggungan dengan beberapa role-role seperti ini nih. Bentar ya. Mungkin role yang pertama kita lihat dari product owner. Nah, product owner di sini apa sih? Product owner di sini adalah tujuan untuk biasanya bekerja sama dengan tim bisnis ataupun tim sales untuk membuat sebuah produk atau memperbaiki sebuah produk yang sudah ada agar lebih baik produknya. Itu product owner. Nah, kemudian Scrum Master. Scrum Master di sini adalah tugasnya untuk membantu kolaborasi dari semua tim agar tas-tas atau goals-goals yang ingin dicapai itu dibantu oleh si Scrum Master. Scrum Master juga biasanya akan memberikan sebuah tas-tas tersebut terhadap si desainer, developer, dan juga QA. Nah, kemudian desainer. Nah, nanti desainer akan jelasin nih detail seperti apa. Nah, kemudian ada dua nih, developer front-end dan juga developer back-end. Di developer front-end ini, teman-teman mungkin tahu ya, tugasnya adalah membuat sebuah halaman tampilan depan ketika user itu melihat. Kemudian, developer back-end di back-end ini biasanya yang ngebantu bagian dari database-nya ataupun
bagian yang menghubungkan antara si frontend ini dengan si API. Itu juga masuk ke developer backend kalau di tempatku ya. Dan terakhir ini QA. QA ini tugasnya adalah memfilter atau mentes hasil dari si desain dan developer ini, apakah fungsionalnya jalan, secara fungsional kalau sudah jalan, kemudian security seperti apa. Nah, itu tugas dari seorang QA. Lanjut, nah, bagaimana sih seorang desainer kerja? Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan proses ini ya. Nah, ini 5 hal proses ini yang biasanya saya lakukan dalam keseharian saya. Yang pertama apa? Tahap empati. Di tahap ini, kita menemukan atau berempati apa yang user rasakan ketika dia menggunakan website atau aplikasi kita. Nah, dengan cara apa kita mengetahui permasalahan aplikasi atau website kita? Kita bisa menggunakan salah satu saya bisa langsung wawancara ke user yang kita pakai, atau mungkin kita bisa survei, kita bagikan sebuah link survei, kemudian user mengisi tentang pengalaman yang dirasakan ketika dia menggunakan aplikasi kita, atau kemudian terakhir mendapatkan feedback dari kayak kalau sekarang mungkin feedbacknya dari Play Store atau App Store ya. Nah, hasilnya nanti dari wawancara tersebut bisa jadi sebuah data, persona, ataupun sebuah insight. Nah, setelah kita masuk ke tahap empathize atau tahap research mendapatkan sebuah masalah, sekarang kita masuk ke tahap sebuah define. Nah, di tahap ini teman-teman memprioritaskan masalah-masalah mana yang ingin teman-teman selesaikan lebih dulu. Nah, di tahap ini juga seorang desainer maksudnya seorang desainer bukan yang harus memprioritaskan dulu, tapi biasanya di sini saya dan teman-teman saya, terutama yang tadi product owner dan juga Scrum Master, mendefine kira-kira yang bakal impact ke bisnis seperti apa. Maksudnya di sini adalah mungkin aku sama teman-teman aku biasanya menggunakan sebuah jargon ya, low effort tapi high impact. Maksudnya adalah ketika teman-teman punya sebuah website, kemudian tombol registrasinya misalnya contoh ada di sebelah kanan atas, yang mana itu mungkin nggak semua orang bisa lihat. Nah, dengan menggeser tombol register tersebut ke dalam di bawah slider, itu kan ibaratnya effortnya cuma pindahin doang kan mudah ya, tapi impact-nya ketika sebuah button ditaruh di bawah slider tersebut jauh lebih terlihat dan user mungkin jauh lebih mudah mendaftar, dan itu akan meningkatkan sebuah persentase registrasi dari website teman-teman. Itu salah satunya. Kemudian setelah kita tahap define apa saja yang kita prioritaskan ingin kita selesaikan juga, kemudian kita masuk ke tahap sebuah ideation. Nah, di tahap ini kita bisa lihat nih, kalau aku sama teman-temanku itu biasanya ngumpul bareng satu hari untuk memberikan sebuah ide dari masalah-masalah tadi. Dari PO punya ide apapun tentang masalah, dari PM, dari Scrum Master juga bisa ngasih ide, desainer juga, QA juga, developer juga, yang mana nanti ide-ide tersebut yang hasilnya nanti kita voting tuh. Dari sekian banyak ide, yang kurang lebih mana nih yang relate sama si masalah tersebut. Nah, kalau udah dapet idenya, kemudian kita summary tuh hasil-hasil dari ide tersebut. Kita masuk ke sebuah prototype. Nah, prototype ini sih intinya gimana caranya membuat secepat mungkin dan semurah mungkin sih. Nah, tapi terkadang kalau memang teman-teman ingin mentes atau memvalidasi bahwa wah, ini sepertinya apakah button warna merah ini lebih terlihat dibanding warna biru. Nah, teman-teman mungkin bisa membuat sebuah high fidelity. Tapi kalau teman-teman biasanya ingin karena keterbatasan waktu dan juga biaya, biasanya aku menggunakan low fidelity juga. Gitu sih. Nah, setelah hasil prototyping jadi, kemudian kita masuk nih di tahap ini nih. Kan tadi kan teman-teman udah lihat tuh, udah dapat masalahnya seperti apa, sudah diprioritaskan juga, sudah bikin idenya seperti apa. Nah, di sini kita pengen tahu nih, how do you know what you know is true? Dengan cara apa? Yuk testing ke user teman-teman.
testing di sini, nanti akan terlihat tuh, apakah ide dan asumsi dari teman-teman ini dapat membantu menyelesaikan masalah si user atau tidak. Kalau emang membantu, kita bisa masuk ke tahap langsung launch. Tapi kalau tidak, nanti kita bisa masuk ke tahap sebelum-sebelumnya, bisa masuk ke tahap define ataupun ideate. Pokoknya di tahap ini biasanya kan ada ego antara desainer dan developer tuh, sering tektokan tuh bahwa setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dan setiap orang merasa pengalaman yang dia punya itu jauh lebih baik dari orang lain. Nah, di sini semua divalidasi nih. Ternyata nggak semua yang kalian pikirkan itu benar terhadap user. Seperti itu sih. Oke, kita masuk ke tahap summary. Tadi kita lihat ya, kita tadi dalam tahap empathize, define, ideate, prototyping, dan test atau launch. Kelima hal ini yang biasanya saya lakukan sehari-hari, dan kelima hal ini pun tidak dilakukan secara linear ya. Maksudnya dari apakah harus dari empati dulu atau langsung define, enggak. Semua tergantung dari kebutuhan problemnya. Mungkin kalau teman-teman udah punya website, terus dapat sebuah feedback dari teman-teman, kemudian teman-teman bisa masuk lagi ke tahap define tuh. Kan problem-problem banyak kan tuh ya. Nanti teman-teman bisa prioritaskan tuh yang mana yang kira-kira impact mungkin bagi teman-teman tuh. Entah mungkin karena tujuan goals teman-teman sebuah sipitnya atau sebuah registration-nya, itu gantung dari teman-teman. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut. Tools apa aja sih yang biasa saya pakai? Yang pertama, saya menggunakan Sketch ya. Sketch di sini kita untuk membuat desain. Tapi ada juga beberapa yang teman-teman mungkin pernah pakai Figma ya. Kenapa nggak pakai Figma? Bukan belum pakai Figma, tapi akan investor sendiri sebenarnya mungkin tahun depan akan menggunakan Figma, dan nanti kita akan pindah ke sana. Kalau untuk sekarang kita masih pakai ini karena license-nya masih setahun lagi ya. Kemudian InVision. Ini yang lambang IN ini InVision. Nah, mungkin teman-teman nggak semua atau jarang yang menggunakan InVision ya. Di InVision ini saya biasanya dan teman-teman di Investri biasanya digunakan untuk membuat sebuah prototyping. Prototyping itu maksudnya yang bisa diklik-klik gitu ya, antara button ini atau komponen ini ke halaman lain. Nah, di sini juga kita dan tim Markom atau marketing untuk saling berkolaborasi. Berkolaborasi tentang apa? Biasanya desainer itu kan membuat sebuah desain dan wordingnya itu kan pakai lorem ipsum ataupun pakai kata-kata dari website lain. Nah, permasalahan di sini adalah kata-kata atau dari lorem ipsum itu kan tidak membantu si user dalam memahami konten tersebut. Nah, peran Markom di sini membantu nih. Kata-kata yang tadi nanti diberi sebuah feedback oleh teman-teman Markom, yang mana nanti kata-kata tersebut nanti kita isi lagi. Nah, kalau kata-kata udah benar, udah baik, kita masuk ke Zeppelin. Nah, Zeppelin ini biasanya aku sama teman-teman di developer ini buat kolaborasi nih. Jadi sebenarnya bisa aja pakai si InVision, cuman kalau kita gabungin, kita merge itu mungkin jadi overwhelm, mungkin bisa jadi overwhelm ya, karena kan komentarnya banyak dalam satu halaman ya. Komentar dari si tim Markom karena wordingnya salah, belum lagi komentar dari si teman-teman developer. Nah, di Zeppelin ini, menurut pengalamanku juga, Zeppelin ini terhadap si Sketch ini kurang lebih sama nih. Sama dalam arti apa? Sama dalam arti color code-nya yang digunakan di Sketch dan di Zeppelin ini kurang lebih sama. Berbeda dengan si InVision. Di InVision ini kadang color code atau warna yang digunakan di Sketch dan di InVision ini kadang suka missing. Nah, ini yang membuat si developer suka, kok kayaknya perasaan gue udah bener deh ngopinya deh color code-nya, tapi kok beda. Nah, biasanya ini juga yang bikin berantem antara si QA dan juga si developer. Makanya aku menangani dengan pakai Zeppelin. Dan kemudian yang terakhir, ada namanya yang paling kanan ini namanya abstrak ya. Kayak teman-teman kan GitHub ya. Jadi di mana server itu cloud, jadi teman-teman dari beberapa dari developer tinggal tarikin aja tuh di sana tuh, jadi bisa nge-pull juga atau nge-push juga. Itu salah satu tools yang kita pakai. Nah, lanjutnya saya mau ngasih case study nih. Tadi kan udah lihat tuh prosesnya seperti apa, case study-nya. Teman-teman tahu kan
aplikasi Zenius ini aku ambil dari ini ya, dari Medium salah satu desainer. Tadi niatnya pengen pakai case study dari teman-teman Infantry, cuman nggak boleh ya, karena confidential. Aku di sini mau jelasin. Nah, kita tahu Zenius ini kan penggunanya dari 16 tahun hingga 20 tahun, yang mana banyak anak SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, si desainer ini melihat, mungkin ya, dia seorang pengguna aktif Zenius, kemudian dilihat kayak ada beberapa feedback dari teman-teman Zenius yang pakai itu bermasalah, tapi si Zenius sendiri tuh nggak, belum memperbaiki aplikasinya. Nah, kemudian si desainer ini ngumpulin lah tuh feedback dan kuesioner dari problem-problem tersebut. Problem pertama, teman-teman bisa lihat di sini, si desainer dapat ini dari sebuah kuesioner yang dia sebarkan bahwa aplikasinya jauh lebih komplit dibanding websitenya, atau mungkin aplikasi lebih menarik daripada websitenya. Ini problem pertama. Problem kedua, Zenius Learning Framework susah dicari. Maksudnya di sini adalah Zenius Framework, mungkin teman-teman belum tahu ya. Zenius Learning Framework ini adalah basic learning untuk teman-teman masuk ke metode-metode atau konten-konten yang Zenius punya. Nah, si desainer dapat dari feedback Playstore atau Webstore seperti ini masalahnya. Susah banget mencari konten tentang Zenius Learning Framework. Kemudian ketiga, tidak adanya akumulasi hasil kerja dari tryout atau pembelajar. Jadi ketika di aplikasi atau di website tersebut mengadakan sebuah tryout, tapi nggak hasilnya itu nggak ada. Ini si desainer dapat dari Play Store juga. Nah, ketiga problem tadi itu masuk ke dalam sebuah empathize atau tahap research. Kemudian di-define sama dia masalah-masalah seperti apa. Jadilah hal seperti ini, ke 6 hal yang dia pilih, si desainer pilih maksudnya. Dari tahap define ini, kemudian si desainer membuat sebuah ideation. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Pertama, content Zenius fundamental framework susah dicari. Ini problemnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Pada pembagian pembelajaran content Zenius fundamental framework, solusi dari si desainer adalah membuat pop-up agar murid dapat fokus melihat konten tadi sebelum konten belajar. Maksudnya mungkin di sini adalah ketika teman-teman login ke halaman website-nya, nah nanti akan muncul tuh sebuah pop-up yang mana tentang mengenai Zenius Learning Framework. Kemudian yang kedua, tidak adanya akumulasi tryout. Ini problemnya. Nah, ini solusi dari si desainer ya. Membuat diagram hasil tryout memungkinkan user untuk mengetahui dan dapat merencanakan pembelajarannya. Nah, dari tahap ideation ini, kemudian si desainer membuat lagi sebuah sketsanya nih. Sketsa dia nggak langsung masuk tahap high fidelity, dia langsung menggunakan sebuah tahap sketch. Tahap sketchnya adalah dia ibaratnya arrange atau mengatur kira-kira komponen-komponen atau informasi-informasi mana yang kira-kiranya, wah dengan problem tadi ini gue masukin nih, problem ini yang tadi kita solusinya kayak gini nih. Seperti itu sih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini hasil sketch dia dari beberapa halaman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tadi yang kita lihat tuh, bahwa Zenius Learning Framework tidak dapat dilihat atau susah dicari. Atau mungkin user ketika masuk ke halaman Zenius, dia ketik dulu di search-nya. Nah, sekarang desainer idenya adalah dia langsung taruh aja tuh konten Zenius Learning Framework di atas. Terus kemudian untuk hasil tryout-nya si desainer taruh di sebelah kanan. Nah, jadi kedua hal ini mungkin yang paling penting sebagai desainer untuk menyelesaikan problem dari user tadi. Nah, sayangnya di sini adalah dia tidak memvalidasi atau dia tidak dia tidak ngetes hasil dari ideation atau UI yang dia buat ini ke usernya. Mungkin alasannya entah waktu ataupun lain hal, saya juga nggak tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar juga ya dari case study ini bahwa proses-proses tadi itu kurang lebih mungkin teman-teman sering melakukannya, cuman nggak tahu metodenya seperti apa atau
atau secara flow-nya seperti apa. Oke, kemudian masuk. Terus gimana sih caranya handover dari hasil desain yang teman-teman desainer buat ke dalam sebuah coding yang live. Nah, ini biasanya yang teman-teman pakai si strong developer atau kolaborasi si desainer dan developer. Yang pertama, kita menggunakan Zeppelin. Tadi saya sudah bahas ya. Zeppelin ini ibaratnya jembatan penghubung antara si desainer dan developer. Ketika teman-teman dari developer mungkin masih bingung terhadap desain yang dibuat, teman-teman dari developer kita berkomunikasi bisa melalui Slack ataupun dari Google Meetup. Mungkin teman-teman juga bingung nih, terus kapan sih seorang developer ikut andil dalam pembuatan sebuah ide ataupun dalam pembuatan sebuah karya, entah website entah website ataupun aplikasi. Kalau yang tadi kita lihat, kan ada lihat ideation, empathize, define, terus ideation, dan juga prototype ya. Nah, biasanya aku ngajak teman-teman si developer itu di tahap ideation. Jadi di tahap ideation ini, aku sudah mulai ngajak tuh teman-teman developer tuh. Di tahap ideation kan kita memberikan semua solusi ya terhadap masalah tersebut. Jadi ketika si developer kita ajak, kurang lebih nanti si developer bakalan, yang solusinya akan seperti ini, framework yang dipakai akan seperti ini, dan juga animasi yang dipakai oleh desainer pengen seperti ini. Nah, itu tujuannya juga agar membantu hasil dari karya atau website yang kita buat itu jauh lebih mudah dan nanti maksudnya akan mengurangi kebingungan antar desainer dan developer. Tapi terkadang juga mungkin si developer juga bingung nih terhadap desain-desain yang desainer buat. Nah, untuk bingung itu mungkin ada lagi namanya Jira Software nih. Jira Software ini adalah tempat website atau untuk intinya untuk membuat list-list dari kerjaan yang akan si developer buat tadi. Nah, list di sini merangkum bukan cuma hanya desain, tapi juga fungsional beserta error-errornya seperti apa. Misalnya dalam sebuah website di halaman home, si desainer pengennya ketika diklik buttonnya warna apa, terus ketika di error itu muncul seperti apa. Nah, itu masuk di Jira Software yang tadinya dijelaskan oleh si Scrum Master. Seperti itu. Mungkin teman-teman semoga nggak bingung ya penjelasan saya. Nah, setelah masuk collaboration, terus gimana sih cara tahap live-nya dari lokal atau dari laptop yang teman-teman buat nih masuk ke dalam sebuah website. Nah, dulu zaman-zaman aku belum masuk ke industri, namanya membuat sebuah website adalah kita lihat hasil desain, kemudian kita coding, langsung lempar ke website. Nah, itu kan nggak bagus ya. Itu juga mungkin timnya kalau kecil, kalau timnya gede, mungkin karena manage juga nggak baik, itu akan jadi konflik ke depannya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah, tadi kan sudah kita lihat bahwa si developer sudah lihat tuh, dari dari Zeppelin-nya, kemudian dia buat di localhost-nya, di komputer dia. Setelah sudah jadi, dia tes sendiri di lokalnya. Ketika sudah berhasil, kemudian si developer mengupload hasil karyanya ke dalam server timnya sendiri, di mana di sini server timnya sendiri, server tim B. Nah, di server tim B ini nanti dites lagi tuh sama si QA nih sebelum masuk ke staging. Apakah fungsionalnya, security-nya itu lolos? Atau secara fungsionalnya ini jalan semua. Kalau emang jalan semua, si developer bisa masuk ke tahap staging. Kalau enggak, dia masuk si developer masuk lagi ke server B ini untuk memperbaiki codingan yang tadi bermasalah. Nah, di staging ini, apa bedanya staging dengan server B? Nah, staging ini kan kumpulan dari beberapa server tadi. Ibarat dalam sebuah tim, ini sentralan nih si staging ini nih. Nah, staging ini kurang lebih kopian atau mirroring dari hasil si website live-nya. Jadi datanya sama nih. Nah, di sini juga si QA ngetes juga nih, bisa apa enggak nih fungsional atau
security-nya nih yang si developer buat. Kalau emang berhasil, nanti ada lagi tuh urutannya untuk masuk ke live. Nggak sembarangan langsung masuk aja. Nah, itulah proses-proses dari sebuah desainer dan developer yang biasanya kolaborasi. Nah, kemudian kita masuk ke problem-problem apa saja ketika teman-teman developer yang biasanya kerjasama dengan si desainer. Nah, ini biasanya 3 hal ini yang biasanya mungkin teman-teman developer bakalan sering menemukan terhadap kerjasama dengan desainer. Pertama, inconsistent design. Inconsistent design itu maksudnya adalah mungkin teman-teman udah pernah ada yang pernah mengalami ataupun ada yang belum. Jadi seperti ini. Ketika teman-teman masuk ke sebuah kantor dan di kantor tersebut mempunyai beberapa desainer, dan desainer tidak ada yang namanya acuan atau guideline. Nah, di sini permasalahannya. Jadi si desainer A ini mempunyai acuan sendiri, mungkin dia pakai Bootstrap ya, atau ekosistem Bootstrap. Kemudian desainer B ini dia pakai pengalaman dia sendiri. Nah, maksudnya mungkin dari pengalaman dia bahwa kalau yang Bootstrap pakai itu mungkin buttonnya nggak enak dilihat atau size-nya terlalu besar. Nah, ini yang akan menjadi problem dari si developer. Mana button yang harus jadi acuan gue untuk desain yang gue buat. Nah, itu salah satunya tuh inconsistent design tuh. Nah, ini aku juga sering nih sama teman-teman investor nih. Dulu sebelum ada namanya design guideline, setiap halaman beda. Terus kemudian setiap error message pun juga beda. Ini bermasalah. Dan ini akan memperlambat laju dari si developer. Kemudian knowledge barrier. Knowledge barrier di sini kita tahu ya bahwa desainer mungkin strong knowledge-nya di bagian desainnya. Karena dia di bagian desain, terkadang dia juga bingung nih, apakah desain dan animasi yang gue buat ini bisa diimplement. Kalaupun bisa diimplement, apakah ini akan impact ke dalam speed atau page speed yang nanti di-develop oleh si developer. Kalau emang bisa, gimana caranya? Nah, ini kadang aku sebagai desainer suka menanyakan ke teman-teman developer nih, maksudnya bisa minta tolong bahwa, gue punya desain ini, tolong dong, menurut lo secara teknologi possible apa enggak nih? Kalau yang possible, oke lanjut. Kalau enggak, kenapa? Alasannya seperti apa? Mungkin dari lo minta masukan dong, misalnya seperti itu sih. Biasanya aku yang ngelakuin. Kemudian kedua, ego. Kita tahu ya, setiap orang punya ego, terutama teman-teman developer nih ketika ketemu seorang desainer. Karena kita tahu desainer ini kan yang membuat yang riset ya, dari awal hingga akhir nih. Karena dia punya alasan yang kuat, sehingga ketika desain terjadi, dia tuh nggak mau desainnya berubah. Padahal kalau desainnya padahal si developer tahu ketika desain kalau gue ubah sedikit itu akan jauh lebih efektif. Nah, ini kadang mungkin teman-teman dari developer suka kontok-kontokan sama desainer nih. Mungkin dari teman-teman developer juga harus ngasih tahu juga nih ke desainer nih bahwa kalau lu pakai ini efeknya bukan cuma di depan doang nih, back end juga request-nya bakal lebih banyak. Nah, kedua belah pihaknya emang harus saling pengertian. Nah, untuk salahnya gimana nanti saya jelasin lagi deh setelah ini. Oke, kemudian tahap kedua adalah seorang desainer pasti bakalan juga bermasalah atau akan sering bersinggungan juga dengan si developer. Maksudnya yang pertama I can do that di sini maksudnya adalah kita tahu kalau desainer buat itu kan hasil dari research-nya. Dan di mana kadang desain yang dibuat atau solusi desain yang dari desainer buat itu memungkinkan untuk si developer belajar lagi. Nah, di mana kalau belajar lagi, ini kan membutuhkan waktu ya, atau text time ya. Dan kita juga tahu nih, kalau membutuhkan waktu, sementara tas-tas dari developer ini ada banyak banget tuh. Wah, ini yang jadi terkendala dari developer juga. Dan kadang, solusi dari developer adalah, wah kayaknya gue nggak bisa bikin kayak gini deh. Nah, alasan itu sebenarnya saya tahu tuh, sebelum saya jadi desainer, ternyata ketika membuat sebuah halaman, nggak semuanya
teknologi terbaru harus dipakai, seperti itu sih. Kemudian ego ya, sama seperti sebelumnya, ego di sini maksudnya adalah si desainer juga, si developer juga punya ego ya, bahwa dia pengen tuh yang simple, nggak bikin pusing, ya seperti itulah. Yang mana pengen si developer tasnya sedikit, terus desainnya tinggal, maksudnya desainnya ketika diimplement itu gampang. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya semua desain itu bisa diimplement. Karena apa? Karena tools desain aja itu dibuat oleh programmer. Itu sih menurut aku. Kemudian terakhir different focus and priorities. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman nanti sebagai desainer atau bekerjasama dengan si developer, kemudian teman-teman sudah testing atau live, sudah dapat melihat bug, wah bugnya ini bug desain mungkin dari warnanya atau mungkin shadow-nya yang bermasalah. Nah, biasanya si developer ini lebih memfokuskan bug fungsional dibanding prioritas dibanding hasil desain ini. Yang mana ini membuat seorang desainer agak kesel nih, wah kok padahal bug-nya cuma gini doang, cuma nambahin shadow, tapi kenapa yang diprioritaskan adalah shadow-nya doang, kok fungsional doang atau API-nya aja. Ini kan yang membuat kadang gondok juga ya seorang desainer ya. Nah, 3 hal ini yang biasanya sering saya temui ketika teman-teman nanti di kantoran atau di sebuah proyekan akan sering bertemu masalah-masalah seperti ini. Nah, solusinya seperti apa? Ya, yang pertama di frame. Di frame ini bukan cuma sekedar frame ya. Aku biasanya sama teman-temanku ini, terutama developer dulu sebelum masuk awal kreatif kan masih belum kenal tuh. Dulu aku bikin desainnya udah sesuai dengan guideline, ngikutin guideline, tapi desainnya udah sesuai dengan mungkin apa ya, dengan style yang sekarang, ibaratnya stylenya yang eye-catching lah. Nah, terus kemudian karena developernya ini senior, dia orangnya nggak enakan ya. Nah, karena dia nggak enakan, dia pengen mengkritik si desainer ini nih. Karena dia belum teman, mungkin si dari developer ini dia punya inisiatif, udahlah gue benerin sendiri aja. Sementara dari desainer lah, kok desainnya aneh sih hasilnya, kan harusnya nggak kayak gitu. Nah, ini biasanya jadi missing point nih. Ketika teman-teman nggak kenal antara satu sama lain, nah ini hasilnya adalah si developer jalan sendiri, desainer juga jalan sendiri. Yang mana nanti kalau ya sama-sama jalan sendiri, nggak akan ketemu atau ibaratnya produk fitnya nggak ketemu nih. Nah, itu kan jadi masalah kan timbul nanti ketika teman-teman sudah karyanya sudah dipublish. Tujuannya nanti maksudnya bakalan bermasalah ke depannya nih. Masalahnya bukan cuma dari desainer dan developer, tapi ke semua tim juga nih. Seperti itu. Kemudian yang kedua, learn. Learn di sini adalah desainer dan juga developer harus belajar saling belajar satu sama lain. Nah, di industri ini biasanya kita mengadakan seminggu 2 kali itu sharing session ya. Setiap orang di setiap tim itu memberikan ilmunya kepada teman-teman satu timnya mengenai kelebihan dia. Mungkin kalau developer bisa jadi teknologi apa yang dipakai, terus gimana proses dia membuat sebuah halaman itu, terus record handlingnya seperti apa. Nah, itu ada sharing session. Nah, kemudian desainer juga ada tuh gimana cara membuat UI yang baik, terus gimana caranya agar interaksi setiap halaman itu smooth. Nah, ketika kedua belah pihak ini saling belajar, nanti mereka akan timbul saling mengerti tuh, oh kalau gue desain seperti ini, impact terhadap si developer itu akan seperti ini. Wah, kalau impactnya seperti ini, bakalan ke depannya gini-gini. Dan mereka saling tahu tuh. Kemudian ketiga, nah di sini biasanya kan dalam sprint atau mungkin teman-teman tahu ya, desain sprint itu kan bisa seminggu atau 2 minggu ya. Kalau aku pakai biasanya sama teman-teman 2 minggu, berarti kita kerja selama 2 minggu. Nah, di hari terakhir ini, misalnya kita Senin mulai. Nah, Senin 2 minggu lanjutnya adalah hari Senin lagi. Nah, di mana hari Senin ini kita manfaatkan untuk ada namanya retrospektif. Retrospektif di sini adalah setiap kita atau setiap satu tim ini, setiap individual memberikan suggestion, kritik dan juga isu terhadap permasalahan
yang terjadi selama sprint berlangsung tuh. Mungkin dari developer bisa bisa rise atau mengajukan bahwa wah, si desainernya mungkin agak malas-malasan, atau mungkin sebaliknya si developer malas-malasan nih, nggak mau bikin hasil desainnya nih. Nah, itu semua biasanya kita lakukan dalam 2 minggu sekali. Dan di sini juga dibolehkan untuk teman-teman untuk menyerang hasil karya masing-masing ya, bukan pribadinya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan hasil kerjasama tim. Dan kadang juga sering terjadi juga problem antara tektokan yang si desainer sama developer sama-sama ngotot nih, egonya masing-masing tadi tuh. Nah, tugas dari PO ataupun Scrum Master ini untuk menengahi nih, bahwa teknologi yang lu pakai ini, desain yang lu pakai ini bener nih, sangat-sangat bagus, tapi kayaknya harus ada yang dikurangi nih, karena target kita seperti ini nih. Nah, itu biasanya kalau di tempatku itu product owner sama si Scrum Master sih tugasnya, yang bakal menengahi itu semua. Kemudian, terus gimana sih memberikan sebuah kritik kalau teman-teman, atau mungkin ini developernya orangnya gampang marah, nggak suka dikritik, atau sebaliknya, atau mungkin juga teman-teman dari teman-teman di sini baru masuk ke kantor terus pengen kritik desainer yang senior atau desainer developer, terus gimana caranya agar masukan atau dari kritik kita itu bisa sampai ke orang tersebut. Nah, teman-teman tahu ini kan hamburger method feedback. Nah, pertama, kalau aku dulu ya, pertama kali masuk ke industri atau di kantor-kantor sebelum-sebelumnya, ketika memberikan sebuah feedback, saya biasanya memberikan sebuah komplimen atau sanjungan lah. Contohnya misalnya, wah, desain yang dibuat bagus nih, seperti itulah. Yang intinya adalah kita ingin memuji. Karena kalau teman-teman masuk ke tahap kritik, biasanya orang akan defensif atau orang akan, oh siapa lu nih, tiba-tiba kritik hasil karya gue, seperti itu sih. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan sebuah kritik. Tadi kita sudah masuk gimana caranya teman-teman memberikan sebuah sanjung atau komplimen atau sebuah pujian terhadap karya si desainer atau developer punya. Kemudian kita masuk ke tahap kritik nih. Contohnya misalnya, developer, desain yang lu buat keren nih, gue suka nih, tapi ada masalah nih, kayaknya buttonnya atau shadownya nggak sesuai nih sama Zeppelin nih, kira-kira bisa dibantu nggak diperbaiki lagi. Nah, dibanding teman-teman tiba-tiba datang selek atau ngajak hangout, bro, desain lu salah deh bro, kok lu gimana, kok gitu sih bikin desain buttonnya, lu nggak bisa kerja ya. Nah, itu kan jauh lebih enak kan, yang pertama yang dengan menggunakan sanjungan dibanding langsung sebuah kritik. Nah, yang terakhir, setelah teman-teman memberikan sebuah kritik yang konstruktif, kemudian teman-teman komplimen lagi ya, oh ya buat maksudnya di sini adalah ketika tadi teman-teman sedang memberikan kritik, teman-teman sanjung lagi, wah thank you ya bro, lu emang programmer hebat lah ya, seperti itulah. Tapi ini nggak berlaku ketika teman-teman mungkin ya sudah kenal sama si developer ataupun desainer yang sudah kenal lama lah, udah ya ibaratnya udah deket banget lah. Bisa aja teman-teman langsung masuk ke poin ke nomor 2 atau nomor 3, seperti itu sih. Nah, itu tergantung dari teman-teman nih, seberapa dalam hubungan teman-teman terhadap si desainer atau si developer. Kalau emang baru, aku biasanya menggunakan teknik ini. Kalau emang udah lama, biasanya aku langsung ke tahap provide constructive critics sama giving position feedback, karena mereka udah tahu tuh karakterku seperti apa. Nah, dari tadi kita udah ngomongin proses seperti apa, terus kerjasama seperti apa, kemudian skill set apa yang kira-kira teman butuhin nih. Kira-kira wah, kayak menarik nih mau jadi desainer atau menjadi developer. Kayak yang pertama, yang kalau teman-teman mau jadi researcher, teman-teman bisa belajar beberapa roadmap ini ya. Dari design thinking, identify user, hingga evaluating design. Nah, untuk detailnya lagi, nanti teman-teman bisa googling ya, atau nanti bisa chat ke aku aja atau email, nanti aku kasih jabaran lagi deh, untuk misalnya design thinking apa aja, seperti itu. Ini roadmap untuk research-nya. Nah, kemudian roadmap untuk desainernya. Ya, desainer ini kan ibaratnya dibanding researcher itu beda
desainer UX desainer ini ibaratnya merangkum kayak semuanya gitu ya. Dia harus tahu semuanya. Makanya roadmap atau skill setnya juga agak beda. Kemudian terakhir, jika teman-teman ingin menjadi UI designer, inilah roadmap yang teman-teman harus pelajari. Bisa lompat-lompat juga, bisa secara linear. Itu tergantung teman-teman. Tapi menurutku jauh lebih baik belajar secara linear sih. Dan terakhir ini program developer. Oke, itu saja hasil materi dari aku. Selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Ya, Pak MC silakan. Oke, makasih nih Mas Ridho Tijan ya atas materi yang diberikannya ya. Ya, para hadirin sekalian, demikianlah materi collaboration between designers and developer. Semoga para hadirin sekalian dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan. Sedikit kesimpulan nih dari saya bahwa amat penting ya Mas ya komunikasi antara developer dan desainer itu ya. Baik yang baru aja masuk kerja ataupun yang udah lama kerja gitu ya. Dan juga pentingnya manfaat tools buat kolaborasi antara desainer dan developer itu ya. Oke, nih banyak banget nih Mas, para pesertanya excited banget loh Mas. Wah iya nih, banyak banget. Iya nih, mau saya urutin dulu atau kita pilih dulu nih Mas? Boleh pilih-pilih dulu nih. Waduh, mana nih? Lumayan nih Mas, banyak nih ya, ada berapa? Boleh Mas, deh Mas. Sebutin dulu Mas, nanti saya nyari juga deh. Ya, oke. Yang paling awal dulu ya, saya pilih. Nah, yang awal dulu aja Mas ya. Saya bacain nih dari Anggara Gumilar. UI designer, dia UI designer juga dari PT Air Mas Group. Dia bilang, saya mau bertanya solusi untuk membuat desain yang tidak menyulitkan programmer, tetapi tidak menghilangkan kualitas desain tersebut. Nah, gimana tuh Mas? Ini sering terjadi sih. Sebagai desainer itu pengennya kan nggak nyulitin orang ya. Ya, saya juga kayak gitu sih. Biasanya untuk kayak gini, pertama ajak diskusi Mas, ketika waktu ideation tadi Mas, bakal seperti apa. Nah, karena ketika diajak diskusi tadi kan bakalan tahu tuh problemnya kenapa. Jadi si developer juga tahu, oh iya juga ya, kalau gue bikin kayak gini, nggak terlalu sulit. Mungkin kalau sulit pun nanti biasanya si developer bakalan nyari teknikalnya sendiri sih Mas, kalau dari aku biasanya gitu sih. Nah, kalaupun emang sulit banget, gimana ya, kalau emang sulit banget, tanpa harus mengurangi kualitas dari desain. Menurutku dari beberapa developer yang sudah bersama sih, yang biasanya yang sulit tuh ketika layouting kali ya. Layoutingnya itu, iya layouting itu kan biasanya problem di situ ya, kalau si developer mengkonvert hasil desainnya. Nah mungkin teman-teman dari si Mas Angga ini bisa diskusiin lagi nih problemnya seperti apa. Dikomunikasiin lagi ya. Iya Mas, lebih baik ya. Emang karena kalau desainer itu kan kayak sama koin ya, kayak koin ibaratnya. Kadang si desainer itu harus mendesain, kadang juga si desainer harus bisa speak up, maksudnya harus bisa presentasi bahwa desain yang dibuat itu berdasarkan maksudnya berdasarkan realita atau dari emang si penggunanya pengennya kayak gitu sih Mas, kalau menurut gue Mas. Gitu ya. Iya. Ya tuh, semoga tuh pertanyaannya bisa mewakilin buat Mas Angga Gumilar tuh, sesama UI designer ya. Selanjutnya sebentar ya Mas ya. Nah nih untuk yang kedua nih dari Mas Alfian nih dari STMK Resa juga. Dia izin bertanya, ingin mendalami UI design software. UI design software apa yang cocok saya pelajari? Adobe XD atau Figma? Kira-kira untuk pemula lebih cocok yang mana ya? Terima kasih katanya tuh Mas. Jadi Mas siapa namanya? Jadi nggak ada. Mas Alfian. Kalau menurutku sih kalau untuk tools tuh mau XD mau Figma sama aja ya menurutku ya. Tapi karena menurutku setiap tahun itu tools bakalan berbeda-beda, bener nggak sih?
tapi Iya. desain basic atau desain prinsipal tuh nggak, itu ibaratnya nggak akan beda-beda. Jadi mending fokus di di Satu. ya satu aja dulu. Terus mau pakai apa aja, belajar dari ibaratnya dari rootnya aja lah, dari rootnya aja, maksudnya kayak desain prinsipalnya tuh kayak gimana, terus visual hierarki seperti apa. Nah kalau untuk tools, tapi saran saya sih lebih ke Figma sih Mas, karena Figma kan bisa kolaborasi juga ya, ngajak teman-teman yang lain. Oh iya. Jadi kan nggak bisa ya. Oh. Figma ya. Iya. Itu ya Mas siapa? Mas Alfian ya. Selanjutnya Saya mau baca ini Mas, ada lagi. Oh boleh, silakan Mas. Dari Mas Hilvan Hirlandi. Kak, saya mau bertanya bagaimana caranya membuat sebuah desain website yang menarik untuk bisnis agar dapat menarik perhatian konsumen untuk mengunjungi website kita. Saya berasal dari kampus TY Malang, Wara Malang. Sorry, bahasa salah nih. Oh, Iya. jadi intinya si Halven ini pengen websitenya itu dapat perhatian dari konsumen ya. Menurutku sebelum pengen ini kan pasti ada triggernya, bener nggak? Dari mana dia ngeklik website teman-temannya, website dari si Alfian ini, apakah dari sosial media atau dari iklan, bener nggak? Iya. Nah, untuk agar tertarik dari website, mendingin perbaiki dulu sih dari sosial media atau iklan yang diiklanin dari teman-teman itu. Jadi untuk websitenya sendiri belum bisa kita pastikan nih. Oh iklannya diperbaiki dulu. Iya, gitu. Menurutku sih gitu sih Mas. Karena kan dia kan bilangnya menarik perhatian konsumen ya. Kalau misalnya dia ketik di Google tuh, nggak mungkin desainnya kelihatan kan ya. Pasti kan kata kuncinya ya. Bener nggak? Iya. Nah, itu SEO-nya dulu. iya, SEO-nya itu. Oh. Ya, lanjut lagi dari Ada lagi Mas, dari Mas Dian Ar-Rahman nih. Ya, boleh. Nama saya Dian Ar-Rahman dari Universitas Dian Niaga. Saya mau bertanya, hal apa yang harus dipelajari untuk belajar UX untuk pemula? Nah, tadi kan saya udah kasih lihat tuh, ada di skill set-nya. Jika teman-teman mau jadi researcher, ada skill set-nya. Mau jadi desainer, skill set seperti apa. Jadi pemula seperti apa. Nanti bisa download aja langsung ya, Mbak Dian. Bisa lihat. Ya. Nanti kita kasih kok share-nya. Ya, nanti buat para peserta kita share materinya ya dari Mas Rido nih. Ini ada lagi nih Mas, yang pemula nih Mas. Dari Rindi Ani. Iya. Dari STMIK Microsil. Bagaimana membuat portfolio UI UX pertama bagi pemula dan apa aja portfolio UX-nya, ada user testing, serta bagaimana cara untuk belajar dan mengasah skill UI UX bagi seorang yang non-designer. Basicnya jadi dia non-designer kayaknya Mas. Oh, non-designer tapi pengen bikin portfolio UX gitu nggak sih? Iya, kayaknya sih. Oke. Tadi Mas Mbak Rindi. Ya, Mbak Rindi Ani. Bagaimana membuat portofolio? Kalau untuk portofolio untuk pemula, ini tujuannya buat kerja atau buat nyari kerja nih. Kalau buat nyari kerjaan, saranku sih kalau teman-teman lebih enak pakai Medium sih, bikin kayak steady case gitu sih. Steady case karena kan mungkin apalagi kita belum non designer ya, belum punya pengalaman ya. Saranku bikin sebuah case tadi kayak tadi tuh yang Zenius tuh. Case tadi mungkin 3-4 case tadi jadi dijadikan dalam sebuah blog, teman-teman share tuh. Nah, portofolio atau case study yang teman-teman share ini biasanya akan mendapatkan beberapa feedback dari teman-teman desainer lainnya. Nah, feedback ini nanti kadang ada beberapa dari teman-teman desainer itu, wah kayaknya nih anak emang bagus nih skill dia UX-nya. Nah, dari situ itu bisa sebagai portofolio juga ya, bener kan? Iya. Boleh tuh bisa boleh tuh di approach tuh nanti. Aku soalnya pernah kayak gini juga Mas sebelum jadi UX. Tuh udah bikin study case, lempar ke beberapa sosial media tuh, minta feedback ya, nyangkut tuh. Kayak gitu Mas. Kalau udah jadi dapat poinnya tuh berkarya dulu aja ya Mas ya, terus kita share gitu ya. sih dulu gitu Mas. Ntar ada yang nyangkut baru jadi portofolio seperti itu sih. Testing portofolio nggak usah di testing sih menurutku.
mungkin minta feedback sih. Kalau untuk minta feedbacknya, ada sih beberapa teman-teman UI UX juga yang ada kerja yang buat nge-review sih. Nanti aku kasih deh di slide juga untuk teman-teman follow grup-grup UI UX apa aja yang nanti suka nge-review portofolio yang baik itu kayak gimana, yang buruk itu seperti apa. Ya. Satu lagi nih Mas, terus gimana cara ngasah skillnya bagi yang non-designer? Kalau untuk ngasah skillnya, pertama yang paling penting sih sering ikut komunitas sih. Sering ikut komunitas, kemudian coba-coba juga teman-teman ngide-ngide sendiri tuh. Mungkin teman-teman punya problem masalah apa dalam kesehariannya, kemudian dibikin case study. Kalau aku dulu untuk ngasah skill karena sering ngobrol sama teman-teman bapak-bapak ibu terus belajar tuh kan karena orang tua aku ikut posyandu ya. Jadi dari situ bikin flow-nya tuh itu flow dari awal hingga akhir tuh gimana, problemnya seperti apa, terus solving seperti apa, terus saya present ke orang tua kayak gini. Dan nanti itu kan bakal ngasah skill juga sih menurutku. Seperti itu sih Mbak Rianti, semoga menjawab ya Mbak. Iya, semoga menjawab ya Mbak Liani ya. Suara saya kedengaran nggak Mas ya? Kan kok? Oh ya. Mana? Kita lanjut lagi, kita lihat-lihat dulu. Ini boleh nih Mas nih. Tadi Mas patah-patah Mas. Mustafa, STMIK. Oh, patah-patah ya? Ya. Sekarang gimana? Oh, baik. Oke. Seperti sih Mas. Dari Ahmad Mustafa nih. Iya. Koneksinya. Ada di jam 10.33 tuh Mas, Ahmad Mustafa. Dia nanya software AI itu masih bisa digunakan nggak untuk memulai di dunia UI UX? 10.33 AI. Iya. Software apa tuh? Adobe Illustrator kali ya? Oh, AI, iya. Saya kira artificial intelligence. Aku juga mikir AI itu software. Kalau AI aku masih pakai, cuman bukan untuk sebuah bikin desain ya. Karena AI ini kan emang tujuannya bikin ilustrasi ya. Tapi ada beberapa teman-teman di luar sana yang masih pakai AI ini untuk bikin sebuah desainnya. Tapi disarankan sih lebih enak pakai Figma sih Mbak. Karena ketika Mbak Figma, Mbak kan bisa ngajak orang tuh ya kan. Oh, ini Mas nih Mas. Mas Ahmad Mustafa. Bisa nginvite orang tuh Mas. Terus Mas bisa kan kalau di AI kan Mas agak ribet tuh. Bikin dulu, terus nggak ada guideline juga kan. Ya mungkin AI itu buat konten-kontennya aja kali ya. Ya, ilustrasinya sih Mas. Ilustrasinya aja ya. Jadi aku juga dapet yang mana ya? Boleh. Nah ini unik nih Mas nih, dari Mbak Fudia nih, dari Surabaya. Boleh Mas, saya bacain? Boleh. Untuk menjadi desainer UI UX, apakah harus mempunyai ciri khas sendiri dari kita, atau kita harus selalu menuruti kemauannya partner, Mas? Partner ya? Paham Pak. Jadi pilih mana tuh Mas? Kalau aku sendiri lebih milih, kalau aku orangnya lebih milih bisnis oriented sih Mas. Jadi aku nggak milih apakah aku sebagai desainer itu ciri khas misalnya button yang dengan silau ataupun desain seperti apa, aku lebih milih bisnis proses saja, bisnis oriented, karena ketika aku sebagai desainer bisa ngebantu profit dari perusahaan atau problem dari masalah tersebut, itu jauh lebih berguna sih dibanding ego yang tadi ya, yang aku bilang sih. Ya. Aku milih gitu sih. Jadi untuk style aku pakai apa aja sih, nggak ada urusan. Atau mungkin ini si Mas ini yang nanya nih, pengen jadi kali ya, pengen jadi profesional gitu ya, biar gampang diingat kali ya, banyak klien, ya kan ya, brandingin kali ya, bisa juga sih Mas kayak gitu Mas. Nah untuk gimana caranya, gimana ya, mungkin kadang kalau kita pakai style sendiri,
agak berbenturan dengan style dari corporate yang sudah ada, Mas. Nah, kalau kita berbenturan dengan style corporate yang ada, biasanya apa ya? Si desainer jalan sendiri, developer jalan sendiri, ya nanti nggak akan ketemu sih, Mas. Kayak gitu sih, Mas. Oh, jadi menurut Mas Rido nih lihat dari bisnis orientednya aja ya, Lebih oriented aja. ke oriented ya. Jadi kalau apa kata partner itu bisa kayaknya mendulang profit, oke lah jalanin aja ya. Ya, karena kan Cuman kalau pasti pasti kebentur juga itu. iya, Namanya opini ya Mas ya. iya, iya. Opini pribadi, karena menurutku kan UI UX itu kan tools ya. Tools Ya. untuk suatu proses itu dalam sebuah bisnis kan ya, namanya tools, ya udah saya pakai untuk bisnis gitu sih. Oh. Ini ada lagi nih yang hands up nih dari Mbak Cut Ade Malinda dari PB ya. Ya. Mau nanya dia, cara kita mendapatkan inspirasi untuk mendesain yang inovatif dan diminati. Gimana tuh Mas? Cara membuat desain kita yang ini apa? Biar dapat inspirasi gitu. Biar desain kita tuh inovatif terus diminati juga oleh banyak orang. Ini 3 pertanyaan. Kiranya agar desain kita mempunyai inspirasi desain kita mencari inspirasi ya. Iya, caranya mencari inspirasi. Kalau aku biasanya pertama dengan cara untuk nge-triggernya adalah mood ya. Mood itu kan bisa dibangun, bisa turun, bisa naik ya. Sebelum dari inspirasi biasanya saya awali dengan pagi-pagi itu dengar musik-musik dengan musik-musik gitu sih Mas. Setelah musik yang ibaratnya ngebangun sebuah apa ya? Mood yang jadi lebih tinggi. Kemudian saya biasanya setiap hari menyediakan waktu 1 jam tuh. Biasanya setelah jam 5 atau subuh tuh jam 5 sampai jam 6 saya suka nge-challenge diri saya untuk membuat apapun itu satu halaman ini yang ibaratnya apa ya, yang ingin gue pengen desain gue kayak gini ya, gue pengen bikin ilustrasi gue kayak gini. Nah itu dari situ saya mulai maksudnya kan karena tiap hari dilatih ya. Karena latihan itu kan nanti masuk otak tuh banyak tuh, ibaratnya library-nya banyak kan ya. Nah library itu nantinya akan menjadi sebuah inspirasi ke teman-teman yang lain juga tuh gitu. Nah terus gimana caranya agar desainnya diminati ini mungkin terlalu terlalu umum ya, diminati gimana tuh? Atau gimana? Kalau misalnya cara diminati yang pasti secara konten sih enak dibaca sih Mbak. Jadi enak dibaca, satu section antar satu dan yang lainnya itu saling nyambung sih Mbak. Kalau itu ibaratnya nggak tengah-tengah tuh tiba-tiba lagi ngejelasin tiba-tiba langsung jualan atau itu kan nggak enak ya flownya ya. Iya. Maka itu ibaratnya secara section atau setiap konten itu saling berhubungan, dan kalau bisa setiap halaman itu saling berhubungan sih, misalnya halaman A dengan halaman C, konten C dan K itu saling bisa berhubungan, seperti itu sih Mbak yang baik. Nah untuk membuatnya emang ada rumusnya sendiri, cuman aku nggak bisa share di sini sih. Jadi yang penting sering-sering berlatih aja ya, nanti juga orang kan banyak yang komen kali ya. Atau mungkin kalau Mbaknya masih mau nyari inspirasi bisa ya, buka website-nya kayak Dribble, Behance gitu. Tapi untuk latihan ya, bukan untuk membuat sebuah problem bukan untuk mencahkan sebuah masalah, karena kan di Dribble dan Behance itu kan lebih ke show off ya. Kita nggak tahu problem apa yang dihadapi ketika dia membuat sebuah desain. Oke, sebentar. Nih ada permintaan lagi nih satu nih. Dari Mas Ian Ar-Rahman dari Universitas Niaga. Gimana sih persiapan pemula UI UX? Persiapan sebagai UI UX itu gimana katanya? Maksudnya ini mau iya, apa yang harus dipersiapkan sebagai UI UX designer kali ya? Ya. Kalau untuk persiapan pasti minat. Kedua, teman-teman harus tahu roadmap-nya nih. Teman-teman mau jadi yang mana nih? Apakah kesemuanya? Ya? Iya. Tadi Mas mau nanya, enggak ya?
Nggak kedengeran tadi. Oh ya, Oh, sesuai dengan roadmap aja gitu ya. Ada di roadmapnya yang tadi materi Mas sampaikan kali ya. ya maksudnya tadi kan nanya persiapan seperti apa. Pertama minat sama belajar yang kuat. Kedua teman-teman harus cari roadmapnya nih. Roadmapnya kan agar teman-teman ketika mau belajar sesuatu tahu tuh gue mau ke arah A. Nah dengan cara A itu lewatin apa aja sih skill set apa aja yang gue butuhkan. Jangan kayak saya zaman dulu tuh Mas. Oh iya. Belajar UX tuh ya gitu, belajar dari medium, belajar dari dribble, belajar dari pendapat orang yang mana nggak saling nyambung lah. Jadi overwhelm sendiri Mas. Kayak gitu. Satu lagi sih kalau mau lebih cepat dari mentor sih Mas. Iya sih. Belajar ya kursus kali ya. Nih selanjutnya nih ada permintaan lagi dari Arindi, STMIK, Virosil. Bagaimana? Ini mah udah kali ya. Sorry. Dari mana nih? Oh ini udah nih Mas. Sorry. Saya boleh nih Mas, ada Mas. Boleh Mas. Dari Mas Renaldi Pratama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Renaldi Pratama Putra di kampus STT. Sukancana Purwakarta. Pertanyaan dari saya, apakah UX lebih fokus ke sisi halaman front end dibandingkan dengan halaman back end dari sebuah website? Ya. Kalau UI UX itu lebih fokus ke sebuah journey sih Mas. Journey dari user pertama kali akses hingga akhir pembelian itu sebenarnya UI UX di situ sih Mas. Kalau untuk back end-nya agak jarang sih saya nemukan back end-nya di situ Mas. Jadi apakah UI UX mikirin gimana cara respon time sebuah website itu berkurang, gimana caranya, itu mungkin enggak. Tapi kalau gimana untuk membantunya mungkin si desainernya bisa ya, mungkin dengan cara si setiap gambarnya dibuat kecil, seperti itu sih Mas. Tapi kalau back-end-nya itu agak jarang sih Mas. Seperti itu sih. Ini ada yang nanya lagi dari Sofyan Hadi, mahasiswa STT Duta Bangsa nih Mas. Iya. Gimana caranya mengajak menjalin kerjasama kolaborasi antara programmer atau developer dengan pelaku pengusaha investor agar membantu memudahkan usaha atau waralabanya. Cara menjalin kerjasamanya nih. Minta tipsnya. Ini pengalaman aja. Dulu sewaktu jalan kuliah sering juga ngobrol sama teman-teman pengusaha. Biasanya teman-teman pengusaha itu melihat kita atau mungkin melihat kita para profesional terutama yang masih baru ya, dia pengen lihat kerja kita sih. Nah lihat hasil kerja kita kan dia ibaratnya pengen naruh duit kita kan ya, kayak funding gitulah. Ini apakah itu bakalan selesai dikerjain? Nah biasanya yang pertama sih aku bangun networking sih Mas caranya. Kemudian kalau udah bangun networking, nah networking ini kan ada banyak tuh, mungkin dari cara kenalan, dari sosial media, kayak branding itu kan salah satunya ya. Teman kerja juga kali ya. Ya itu juga termasuk gimana caranya agar si investor tahu tuh. Nah kan dari pengalaman-pengalaman tadi nanti bisa ibarat teman-teman udah mulai pede tuh, wah udah banyak pengalaman, udah sering kerja sama pengusaha juga, tiba-tiba teman-teman kayaknya gue pengen masuk atau pengen kerja sama pengusaha baru nih. Nah pengalaman tadi biasanya aku buat dalam sebuah website ataupun sebuah dokumentasi yang mana nanti aku kirim tuh ke pengusaha tuh, bahwa misalnya Mas punya usaha butuh sebuah aplikasi. Nah saya biasanya approach tuh bisa dari email Mas ataupun saya datang langsung ke tempat Mas. Misalnya seperti itu sih Mas. Oh gitu ya. Itu teman-teman dari mana? Iya. Nah semoga bisa ngebantu ngejawab tuh ya. Siapa namanya? Pak Sofyan Hadi ya tadi ya. Nah, ada satu lagi nih bagus nih dari tim acara. Dari Heri Syaputra, SMK 4 Tanjung Balai. Dari anak SMK nih, Mas. Bagaimana kesulitan yang sering terjadi dalam mendesain website? Dan bagaimanakah solusi terbaik untuk menyelesaikannya? Terima kasih katanya. Kesulitan membuat website? Iya. Kesulitannya kadang tuh asumsi yang kita buat itu, desain yang kita buat itu, wah itu udah keren, kita pengen secara desain tuh pengen bagus, pengen keren, animasinya segala macem lah, pengen keren semua. Tapi ketika diimplement atau ketika kita testing itu ya, misalnya contoh ya, kita misalnya lagi ada perbaikan dalam
dalam pembuatan journey atau registrasi ya di halaman investasi misalnya. Kita pengen itu di target kita adalah gimana caranya orang-orang yang punya duit terus sama-sama orang yang pengen ngasih pinjam uang itu percaya sama kita. Nah, tapi kan kita sebagai desainer kan nggak cuma pengen itu doang kan. Kita pengennya ketika orang masuk, wah keren dah, slidernya banyak, warnanya terang, buttonnya juga, wah keren lah. Terus setiap sectionnya dikasih animasi-animasi atau ilustrasi yang lucu. Nah, tapi kan itu semua kan nggak bisa diimplement. Karena objektif sendiri kan tadi gimana caranya agar si yang punya uang itu tahu, nah apakah solusi dari desain atau animasi yang tadi itu membuat trust si investor? Belum tentu. Dalam bikin itu kan angkanya kan, angka investasinya kan, bener nggak? Iya. Jadi ditonjolin si angka investasinya itu. Dari itu dari itu. Dari perspektif sendiri ya susah enggaknya, tapi tergantung kebutuhan juga gitu ya Mas ya. Objektifnya itu sih Mas, objektifnya apa? Terus ketika kita wah kayaknya user ini ya seperti itu. Pokoknya aku bisnis oriented sih Mas. Desain oriented. Karena kalau desain oriented namanya desain kan nggak bisa ini ya. Tiap orang kan menurut aku desainer ya. Mereka punya pandangan masing-masing ya. Jadi betul. Ya nggak ada limitasinya kalau desain Mas. Ini bisnis oriented aja lah, lebih enak. Dari 3 orang diskusi udah setuju, kalau orang baru lagi beda lagi ya Mas. Iya, itu seperti itu. Ya, lama. Boleh lagi nggak nih Mas? Ini kita sesi tanya jawab sampai jam berapa ya? Wah, tahu panitia tuh. Bu Eni. Halo? Iya, halo. Gimana kita sesi tanya jawab sampai jam berapa ya? Ya, ini karena waktunya lebih cepat 30 menit ya. Ya. Kita akhiri di jam 11.30 aja ya. Boleh, masih ada waktu 8 menit lagi ya buat jawab-jawab lagi ya. Iya, maaf nih Mas Rido, banyak banget pertanyaan yang keren-keren. Iya tuh. Boleh Mas ya kita lanjut ya Mas? Iya. Boleh nih, ada lagi nih dari Raymond nih, bagus nih Mas. Perbedaan mencolok dari UX researcher roadmap dan UX designer roadmap-nya apa ya katanya dia begitu. Beda mencolok dari UX researcher dan UX designer roadmap tadi ya? UX researcher sama UX designer. Oh, iya. Researcher ini tadi kan kalau lihat dia lebih memfokuskan apa namanya? Gimana cara lu menggali sebuah permasalahan dengan metode apa. Tapi kalau UX designer ini merangkum semuanya sih Mas kalau menurutku ya. Dia udah termasuk researcher juga. Untuk lebih dalamnya dia nggak terlalu sedalam si researcher sih Mas. Kalau ilmu si research ya, kalau menurutku ya, si UX designer ini ibaratnya harus bisa semuanya nih. Dia bisa research, dia bisa UI juga, kemudian dia bisa menghitung skala dari research yang tadi. Nah, pokoknya itu semua research si UX designer harus bisa. Ibaratnya kalau payungnya itu si UX researcher itu paling atas, UX designer itu paling atas ya. Nah, untuk bawah-bawahan tuh researcher, desainer itu perintilan bawahnya kayak gitu. Kayak pendalaman lebih dalam lagi gitu ya UX. Apa namanya kalau di sarjana S2-nya kali pendalaman materinya. Apa namanya? Lanjutin. Ya, setuju ya Mas ya sampai 11.30 ya Mas ya? Boleh. Oke, kita cari lagi ya. Ini ada Mas. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 2 kayaknya nih dari Mbak Elika nih, boleh nggak nih Mas nih? Boleh. Dia bilang ada salah kaprah memahami istilah developer dan desainer. Padahal jika dilihat lebih lanjut, dari perannya jauh berbeda. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, bagaimana jika seorang ibu berbakat dalam mempunyai feel baik dalam visual, apakah dia berperan sebagai desainer atau developer? Karena ada yang mengatakan bahwa kayak menggunakan logika dan tidak terlalu perhatian visual merupakan seorang developer, bukan desainer katanya. Ada lagi tuh. Ya, ada satu lagi nih. UI designer membuat desain aplikasi menjadi lebih indah.
dan menarik. UX designer membantu dalam meningkatkan kepuasan user. Apa sih Pak tantangan dalam profesi ini? Bagaimana menyamakan pemikiran atau menyatukan pikiran antara desainer dan programmer? Karena pasti punya target atau point of view masing-masing. Oke. Jawab pertanyaan dulu ya. Ya, boleh. Bagaimana jika seorang ibu berbakat dalam punya feel baik dalam visual? Apakah dia berperan sebagai desainer atau developer? Karena nggak ada yang mengatakan bahwa menggunakan logika dan tidak terlalu praktekkan visual merupakan seorang developer. Menurutku seorang desainer juga harus menggunakan sebuah logika. Logika di sini adalah kan ketika dia membuat sebuah desain, dia harus tahu dong antar desain yang satu dengan lain kan harus ibarat saling berkaitan ya. Kemudian juga ketika mendesain sebuah halaman kan si desainer akan membuat sebuah flow, benar nggak? Flow ini kan itu kan ibaratnya logikanya harus main ya. Ketika dia masih apakah harus langsung masuk ke login? Itu kan flow juga. Tapi tapi developer ini emang lebih kuat sih developer logikanya. Iya. Nah, baiknya gimana? Kalau menurutku kalau dari sini kayaknya ibu bisa hybrid deh. Bisa desain juga, bisa develop juga deh. Karena aku juga punya skill ini sih Bu. Kadang dulu aku sebelum jadi desainer itu jadi developer Bu. Jadi visualku nggak terlalu bagus, lebih ke menonjolkan fungsionalitas ataupun logika. Cuma seiring waktu, karena emang kebutuhan project juga dan kebutuhan di kantor, aku mulai belajar pelan-pelan tuh, belajar desain tuh. Yang mana akhirnya jadi sekarang nih Mas. Saya bisa jadi juga. Dan tujuannya karena ketika teman-teman tahu ilmu developer, ilmu desainer akan jauh lebih baik, bener nggak sih? Berkolaborasi dengan desainer atau developer kan? Bener nggak? Kan tahu teknologinya. Kalau tahu ya biasanya nggak bakalan banyak berantem sih. Kayak gitu sih. Karena udah tahu kesulitan developer dari desain kita gitu ya. Bener, makanya ketika kan terus kolaborasi sama developer ya tahu, oh si developer bakalan pakai teknologi ini, oh dia bakal pakai kolomnya seperti ini. Kayak gitu sih Mas. Kemudian seorang desainer membuat aplikasi menjadi lebih indah dan menarik. Dia desainer membantu dalam meningkatkan kepuasan user. Apa sih tantangan dalam profesi ini? Bagaimana menyamakan pikiran atau menyatukan pikiran antara desainer dan developer? Nah, untuk menyatukan pikiran antara desainer dan developer, biasanya kan ada sebuah task ya atau sebuah objektif ya dari entah sebuah proyek tersebut. Nah, untuk menyatukan pikirannya, biasanya kalau aku tadi kan kita ada tahap desain proses ya, ada di tahap namanya define dan ideation ya. Di tahap define dan ideation itu biasanya kita bakalan tahu tuh, oh problemnya ternyata user butuhnya kayak gini nih. Jadi kayaknya gue nggak perlu pakai teknologi yang keren dan gue juga nggak perlu pakai desain yang keren. Nah itu semua biasanya terjadi di tahap brainstorming sih Mas, untuk menyatukan problem-problem itu Mas. Kayak gitu sih. Jadi ketika tahap di develop udah nggak ada lagi tuh berantem tuh Mas. Jadi satukan pikiran dulu. Iya, aku biasanya gitu ngajaknya. Jadi ketika sprint berjalan berantemnya di brainstorming itu tadi. Di awal dulu ya, jangan pas jalan ya gitu. Bukan di akhir. Nah, sebelumnya pernah juga di akhir tuh, karena emang timnya sama flow-nya juga aku nggak tahu cara gimana bikin sebuah tim yang baik. Itu berantemnya di akhir mulu tuh. Jalan sendiri, developer jalan sendiri. Ya, akhirnya ya kayak gitu, konflik mulu. Iya. Nah, pas masuk ke investor sekarang ada tahap ideation, itu kita rembukan tuh berantem ibaratnya. Tiap orang mempunyai sebuah ide masing-masing. Nah, ide nanti kan kita tes tuh, apakah benar apa enggak gitu sih Mas. Oh iya benar. Lebih baik di awal ya dibanding di akhir ya. Iya betul. Ada yang dipilih lagi Mas pertanyaannya Mas? Ada nih Mas dari Rahmawan. Terus saya ini dari Unjani, untuk melakukan QA test ada bagian server A dan server B, apakah bisa dilakukan oleh Scrum Master dan Product Owner ataukah harus dilakukan oleh orang yang berbeda? Oh, kalau di tes ini, kalau di tempatku ya di kantor itu nggak bisa, nggak asal sembarang orang yang ngetes kayak si Product Owner atau Scrum Master-nya. Karena pertama software-nya kan si Product Owner atau si Scrum Master itu nggak punya. Kedua
dalam testing boleh aja. Itu tinggal di-learn aja sih sama seorang QA-nya. Tapi agak jarang sih orang, maksudnya di product owner masuk ke kerjaan si QA itu agak jarang sih. Mungkin dia cuma ngeliat doang cara ngetes. Iya. Kalau untuk Kan cuma ada owner yang nggak punya QA sendiri, dia nge-QA sendiri tanpa software atau iya, tools. iya benar, ada juga tuh. Pandangannya sendiri aja begitu. Iya bisa. Memang Kalau begitu tuh gimana tuh Mas? apanya? Kalau ketemunya kayak begitu tuh. Waduh. Itu mungkin jadi dia sebagai product owner juga ngetes juga bagus sih, cuman menurutku agak takes time juga ya. Menurutku si product owner lebih baik tuh ngurusin bisnisnya ya daripada yang QA. Iya. Soalnya kan QA ini kan ribet banget nggak sih? Iya. Banyak banget fungsi-fungsi yang request, belum lagi dia ngejalani kerja sama antara partner atau bisnis yang lain kan. Takes time-nya banyak banget sih. Ya, udah owner urusan bisnis ya. Iya. Ya, ada lagi. Kasihan sih product owner. Banyak kerjaan. Oke, udah jam 11.31 nih. Udah 11.31. Terima kasih banyak nih Mas atas jawaban yang diberikan Mas Rido ya. Ya. Semoga semua jawaban yang diberikan nih bisa membantu para peserta yang bertanya maupun yang mendengarkan. Nah, untuk informasi door prize-nya diharapkan peserta tidak leave dulu ya di WhatsApp group, karena nanti pemenang akan diumumkan H+1 setelah acara ini berakhir. Dan nanti akan dikontak langsung oleh panitia acara melalui tim kelas atau tim acara pada WhatsApp group tersebut. Jadi tolong sekali lagi jangan leave dulu dari WhatsApp group ya. Nanti pertanyaannya disortir, yang belum kejawab juga mungkin kalau pertanyaannya bagus masih bisa jadi, masih ada peluang gitu buat jadi pemenang gitu ya. Lanjutnya untuk yang menginginkan sertifikat, kami menyediakan hard copy-nya seperti yang Pak Ian bilang. Dengan syaratnya absen awal dan absen akhir. Ya. Setelah itu sertifikat nanti dibatasi ya. Saya kurang tahu berapa jumlahnya. Untuk linknya nanti punya informasi lebih lanjut. Izinkan acara ini berlangsung. Dan kepada pemateri kita nih Pak Rido Tijan yang telah meluangkan waktu ya, pikirannya, terus share-share-nya, yang udah nyampein materi yang bermanfaat ini, dan juga kepada seluruh hadirin yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Jika ada kesalahan di dalam kata-kata susunan acara maupun di dalam proses berlangsungnya acara kali ini, saya mewakili rekan-rekan panitia memohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara webinar lainnya. Terima kasih. Oke, mari kita tutup acara webinar hari ini sekaligus pembacaan doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak ya Mas Rido ya. Mas. Ya, untuk rekan panitia juga makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh Bu Eni lanjutkan. Ada info-info lagi apa? Oke, terima kasih terutama untuk Pak Ian. Pak Ian sudah membuka acara ini dan sudah memberikan izin untuk melaksanakan webinar ini sampai sukses, dan terima kasih banyak untuk Mas Rido sudah memberikan informasi yang sangat penting untuk terutama untuk semester 8 kita ini yang pengen lulus gitu Pak. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya yang menurut saya ini dulu dari ekspektasi saya jujur saja. Dan mohon maaf jika ada kekurangan seperti misalkan informasi sertifikat di belakang atau apa, dan saya sudah infokan di flyer bahwa yang free itu hanya untuk acara, hanya untuk webinar, dan untuk sertifikat saya tidak di situ free. Ya, di situ sudah jelas. Dan untuk link sertifikat dan link absensi ulang saya akan share di grup webinar 1, 2, 3. Setelah itu jangan pada grup dulu karena
kita akan mengumumkan pemenang door prize di besok. Paling lambat kira-kira jam 12. Palingan itu saja dari saya. Bisa ditutup, Bang Apri. Ya oke, langsung aja ya kali ya, close webinarnya. Udah saya tutup tadi, Mbak. Udah langsung close aja ya, leave chat aja kali ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido. Sama-sama, Mbak. Oh ya, Mas Rido, nanti kita minta materinya ya. Boleh. Kita mau share juga. Ya. Aku kirim di WhatsApp aja. Ya, terima kasih.